Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini merupakan pertemuan keempat dalam kuliah ilmu perilaku dan etika farmasi. Berarti ini merupakan materi terakhir dalam matrikulasi semester ini ya. Oke, season ini. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas ada 4 topik ya. Ada 4 topik. Jadi 4 topik ini kita rangkum semua agar selesai dalam materi terakhir ini. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang perilaku sakit, motivasi hidup sehat, penelitian perilaku kesehatan, informed consent, dan rekam medis. Jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, tentang perilaku sakit. Apakah penyakit dan sakit itu sama? Nah, penyakit dan sakit itu merupakan sesuatu yang berbeda tapi berhubungan. Nah, kalau penyakit itu merupakan suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme, benda asing, atau luka. Jadi penyakit itu merupakan suatu fenomena yang objektif yang ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi tubuh sebagai organisme biologis. Sedangkan kalau sakit, ya, jadi penyakit ini dinamakan disease, sedangkan sakit itu illness. Sedangkan sakit itu merupakan suatu penilaian seseorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya. Jadi sakit itu lebih ke persepsi seseorang terhadap penyakit yang dideritanya. Jadi sakit itu merupakan fenomena subjektif yang ditandai dengan perasaan yang tidak enak atau feeling unwell. Antara penyakit dan sakit ini memiliki suatu hubungan, ya. Jadi kalau dibuat matriksnya, ada penyakit, ada sakit. Misal seseorang dia tidak ada penyakit dan tidak merasakan sakit, yang poin nomor 1. Nah, berarti dia sehat, ya. Penyakitnya tidak ada, sakitnya juga tidak ada, berarti dia sehat. Kemudian ada penyakit, ya. Penyakitnya ada, tetapi dia tidak merasakan sakit. Berarti itu disebut dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan menurut persepsi masyarakat. Jadi ketika walaupun sebenarnya dia memiliki penyakit, tetapi karena dia tidak merasa sakit, karena dia merasa baik-baik saja, berarti dia merasa sehat secara persepsi masyarakat. Kemudian ada poin yang ketiga, penyakitnya tidak ada, tapi ada rasa sakit yang ia rasakan. Jadi setelah berobat ke sana kemari, dia merasa tidak enak badan, ya. Ada sesuatu yang dirasakan di tubuhnya tidak enak badan. Kemudian dia sudah berusaha untuk ke pelayanan kesehatan, ternyata tidak ditemukan penyakit. Nah, berarti dia memiliki psikosomatis. Jadi penyakit yang berhubungan dengan psikis, bukan berhubungan dengan badaniahnya. Itu karena kalau ketika dicek semua badannya itu tidak ada penyakit di dalam tubuhnya, tapi mungkin karena ada pikiran dari segi psikologinya bermasalah sehingga dia merasakan badan yang tidak enak. Nah, yang keempat adalah penyakit itu ada dan dia juga merasakan sakit. Ini yang disebut dengan klasik, ya. Jadi memang seperti itu, sakitnya ada dan rasa sakit pun dia merasakan rasa sakit. Ada seorang ahli bernama Mechanics mengemukakan teori perilaku sakit. Jadi teori ini menekankan pada 2 faktor. Pertama, faktor persepsi atau definisi oleh individu pada suatu situasi. Yang kedua adalah kemampuan individu melawan keadaan yang berat. Jadi kedua faktor ini digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang dengan kondisi yang sakit
kondisi sakit dapat mengatasinya, tetapi orang lain dengan kondisi yang lebih ringan justru mengalami kesulitan sosial dan psikologis. Jadi bisa ya antara dua orang yang memiliki sama-sama sakit, misalnya sama-sama sakit gigi, tapi ada satu orang yang biasa saja, yang orang lainnya itu merasa sakitnya tuh benar-benar yang membuat dia tidak bisa produktif. Nah, itu yang teori perilaku sakit menurut Mechanics. Kemudian teori ini dia kembangkan lagi menjadi 10 teori ya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bereaksi terhadap penyakit. Jadi faktor-faktor apa sih yang membuat seseorang itu dia sadar, oh saya ini lagi sakit ya, sebelum dia mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan. Bagaimana seorang itu bisa mengidentifikasi, oh sepertinya ini saya sedang sakit. Pertama dari gejala atau tanda-tanda yang dapat dikenali, yang menyimpang atau lain dari biasanya. Ya biasanya kalau bangun tidur itu ya seger gitu. Nah kenapa saya setiap bangun tidur pagi itu kok malah pusing gitu ya. Misal, nah berarti kan kita ada gejala yang tidak biasa. Yang kedua banyaknya gejala-gejala yang dianggap serius. Ya, anggap serius tuh menurut perkiraan kemungkinan bahaya. Ya, jadi misalnya tiba-tiba kita mimisan, ya tidak main panas-panasan, tidak terbentur atau apa, tiba-tiba mimisan. Berarti kan saya sudah bahaya nih, kenapa tiba-tiba mimisan. Nah, maka kita beranggapan bahwa kita sedang sakit. Yang ketiga, banyaknya gejala yang menyebabkan putusnya hubungan keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sosial yang lain. Ya, kok tiba-tiba saya bermasalah ya ini dalam hubungan keluarga, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Maka kita merasa kita memiliki suatu penyakit. Yang keempat, frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak, persistensinya dan frekuensi yang timbul. Jadi tiba-tiba biasanya iya pusing gitu ya kalau melihat layar terlalu lama. Tapi ini kok pusing tuh biasanya kalau udah 1 jam, 2 jam ya tanpa henti. Tapi ini kok 5 menit aja sudah pusing. Jadi kan frekuensinya lebih sering ya. Ketika kita tahu kita mengalami satu gangguan frekuensinya lebih sering, maka kita akan sadar bahwa ada sakit. Mas, saya mohon maaf ini kalau ada suara-suara kurang bagus ya, karena kayaknya tetangga lagi berkarya di sebelah ya. Jadi saya mohon maaf kalau ini videonya kurang bagus. Suaranya enggak ini karena pas banget tetangga samping rumah. Yang kelima, nilai ambang dari mereka yang terkena. Jadi nilai ambang sakit itu. Jadi ada orang yang merasa sakit segini tuh mah enggak sakit gitu. Kalau kita kasih grade 0 sampai 10, sakit 1 tuh ada seseorang yang merasanya kayaknya udah sampai 5 deh gitu. Ada orang yang biasa aja gitu, penyakitnya udah range-nya 6, ternyata dia hanya merasakan oh nih kayak sakit biasa gitu. Yang keenam, informasi, pengetahuan, dan asumsi budaya dan pengertian-pengertian dari yang menilai. Kebutuhan dasar yang menyebabkan perilaku, kebutuhan yang bersaing dengan respon sakit, perbedaan interpretasi yang mungkin terhadap gejala yang dikenal, yang tersebut tersedianya sumber daya, kedekatan fisik, biaya juga dalam sosial ekonomi, jarak sosial, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk teori Mechanics ini dia memiliki kelemahan ya. Jadi dari 10 variabel yang dia sebutkan tadi itu dianggap belum spesifik ya, mendeteksi bagaimana keputusan individu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya adalah penting untuk mengetahui perilaku sakit. Jadi belum ada antara satu yang lain itu belum terlihat keterkaitannya ya. Yang kedua, teori umum ini belum diuji secara keseluruhan sehingga hasilnya tidak mungkin untuk diketahui validitas empirisnya meskipun kelihatannya memang beralasan. Ya, bebas aja ya seseorang mengemukakan teorinya. Nah, meskipun teori mencari pengobatan telah dikembangkan, namun belum dapat diterapkan pada perilaku sehat, terutama dari segi pencegahan. Jadi yang tadi itu hanya untuk yang perilaku sakit ya, tapi bukan perilaku sehat. Pilihan terhadap fasilitas pencegahan tergantung pada kepercayaan dan keyakinan terhadap fasilitas tersebut. Terkonsentrasi pada proses pembuatan keputusan untuk mencari atau tidak mencari pengobatan. Jadi ketika kita merasakan gejala yang tadi disebutkan 10 variabel itu baru ke
bagaimana proses pembuatan keputusan ya, apakah mencari pengobatan atau tidak, tetapi tidak terhadap proses kontak pertama individu dengan petugas. Jadi hanya sampai ke bagaimana kita memutuskan kita akan mencari pelayanan kesehatan ketika merasakan ada gangguan, hanya teorinya sampai di situ saja. Di samping 10 variabel tersebut, mekanik membahas adanya 2 tingkat analisis yang dipengaruhi oleh 10 variabel tersebut. Pertama, tingkat pertama, batasan dari orang lain yang mereferensikan kepada proses di mana orang lain selain si sakit mengenal gejala sakit dari individu dan mengatakan bahwa orang tersebut sakit atau perlu perawatan. Jadi dari orang lain ya, kemudian dari diri sendiri mengenal gejala penyakitnya dan menentukan pencarian pertolongan sendiri. Elemen-elemen perilaku sakit, komponen dasar dalam perilaku sakit itu ada konten ya, apa saja atau kemana saja tindakan yang dilakukan oleh orang sakit atau orang yang anaknya sakit ya. Kemudian sequence urutannya, tahap-tahap yang dilakukan oleh orang yang sakit atau anaknya yang sedang sakit. Tapi harus dilakukan ketika dia anaknya sakit nih, lagi panas. Kemudian apa harus dilakukan kan? Kemudian berapa jarak antara tindakan atau upaya penyembuhan yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada orang yang sakit sedikit, misalnya anaknya agak panas, diukur suhunya 38, oh ya udah biarin aja dulu gitu ya. Tapi ada orang yang udah 38 dia udah buru-buru nih, oh ini nggak biasanya udah naik suhunya, minum paracetamol, minum apa gitu, antibiotik udah segala macam gitu. Itu karena jarak antara tindakan. Ada yang orang masih butuh observasi dulu ya sebelum melakukan tindakan. Kemudian variability-nya perilaku sakit, variasi atau jenis-jenis upaya atau tindakan memperoleh penyembuhan. Jadi apa nih yang harus dilakukan untuk mendapatkan pertolongan? Nah, untuk konsep analisis perilaku sakit ada 5. Pertama, shopping, yaitu proses mencari beberapa sumber yang berbeda dari medical care. Jadi kan ada banyak macam-macam medical care ya. Jadi kita cari dulu nih info-info apa nih, kemana aja nih kita bisa kemana saja, apakah mau ke puskes, kemudian atau mau ke pengobatan tradisional atau praktik dokter, itu kan banyak ya medical care-nya gitu. Kemudian fragmentation, proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Procrastination, proses penundaan penyarian pengobatan sewaktu gejala dirasakan. Ya, ini ada orang yang kayaknya belum butuh ke dokter nih gitu. Kayaknya saya ke apotek aja. Nah, baru masuk ke self medication, mengobati diri sendiri. Ya, apakah beli obat di warung karena merasa ya ini kayaknya sakit ringan, sakit biasa, cuman butuh minum obat dan istirahat, jadi tidak perlu ke pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang discontinuity, proses tidak melanjutkan pengobatan. Jadi kalau merasa sudah sehat, mungkin dia sudah cukup sehat, dia tidak menuntaskan pengobatannya. Nah, untuk pembuatan keputusan seseorang apakah mencari pelayanan kesehatan, pertama dia pengamatan atau pengenalan gejala dulu ya, the symptom experience. Jadi dia amati dulu nih gejalanya. Kemudian tahap asumsi peranan sakit. Ya, jadi kalau sakit nih apakah dia memutuskan memang apakah dia merasa sakit? Ya, kemudian dari orang-orang lain juga menganggap dia butuh pertolongan ke pelayanan kesehatan. Nah, ini asumsi peranan sakit ini. Kontak dengan pelayanan kesehatan. Itu kemudian ketergantungan pasien. Jadi pasiennya pertama sudah dihubungi dengan pelayanan kesehatan, kemudian dia mengikuti semua arahan yang diberikan oleh petugas kesehatan, kemudian dia tahap pemulihan atau rehabilitasi dari masalahnya. Nah, persepsi kesehatan dan penyakit ada dari sudut individu, dari sudut menilai. Jadi antara persepsi antara pasien ya atau
klien dengan penyedia pelayanan kesehatan atau ke petugas kesehatan itu bisa berbeda ya. Mungkin kalau dari sudut pandang individu dia merasa sehat, ya dan dari sudut pandang petugas kesehatan ya dia memang sehat, berarti dia kesehatan normal ya, normal health. Nah, kemudian ada dari sudut pandang petugas dia sehat, tapi menurut individu dia sakit, berarti dia pura-pura sakit, hipokondriak. Misalnya ini banyak ya kejadian koruptor kalau udah ini ketangkep itu wah penyakitnya semua bermunculan gitu. Ya, dicek dulu nih sama petugas kesehatan, bener nggak dia sakit. Kalau menurut asesmen petugas kesehatan dia tidak ada sakit penyakit, berarti dia pura-pura sakit. Nah, misalnya ada yang dari sudut pandang petugas kesehatan dia sakit, ya terbukti dari cek laboratorium dan sebagainya ya dari gejala-gejala. Tapi dia merasa sehat. Dari sudut pandang individu dia merasa sehat, berarti dia mengingkari sakitnya, ya deny of illness. Tuh. Jadi contohnya di COVID kan lah istilahnya dan lain-lainnya. Karena kalau petugas kesehatan menilai sakit atau tidak kan berdasarkan pemeriksaan. Nah, kemudian dari sudut pandang penilainya dia kesehatannya dia sakit dan dia juga merasakan sakit, berarti memang kesehatannya sedang memburuk, ill health. Nah, ada yang disebut dengan peranan orang sakit. Orang yang berpenyakit dan orang yang sakit adalah dua hal yang berbeda. Dua orang atau lebih secara patologis menderita suatu jenis penyakit yang sama, namun tidak semua orang bisa merasakan sakit. Nah, orang yang berpenyakit belum tentu akan mengakibatkan berubahnya peranan orang tersebut dalam masyarakat. Ya, orang yang sakit akan menyebabkan perubahan peranannya di dalam masyarakat atau keluarga. Jadi beda ya. Kalau dia berpenyakit itu belum tentu dia akan mengakibatkan berubahnya peranan dia dalam masyarakat. Ya, misalnya ada orang yang kanker. Ya, kasus yang waktu itu yang kepala BNPB ya kalau nggak salah ya, yang bapaknya siapa ya namanya bapaknya lupa. Nah, beliau itu kanker kalau nggak salah ya, kanker paru. Waktu ada kejadian di gempa di Sulawesi itu loh. Nah, si bapaknya kan punya penyakit kanker paru-paru kalau nggak salah. Nah, terus karena beliau mempunyai penyakit, tapi beliau memutuskan bahwa beliau tidak sakit gitu. Maksudnya beliau masih bisa melakukan peranan-peranan dalam kehidupannya, dalam masyarakat. Jadi ini maksudnya orang yang berpenyakit belum tentu berakibat berubahnya peranan orang tersebut ketika dia bisa manage lah istilahnya ya, memanage sakitnya itu gitu. Kemudian ada orang yang sakit, tapi kalau dia sakit ya merasa sakit itu yang akan menyebabkan perubahan peranannya dalam masyarakat atau keluarga. Jadi ketika kita sudah merasa kita sakit ya kita sudah sakit dan kita butuh bed rest, butuh istirahat dari kesibukan. Nah, itu yang membuat peranan kita berubah dalam masyarakat. Jadi jelasnya orang sakit memasuki posisi baru dan posisi ini menuntut peranan yang baru juga. Nah, peranan baru orang sakit harus mendapat pengakuan dari dukungan dari anggota masyarakat dan keluarga yang sehat. Jadi, misalnya ketika ada satu teman kerja yang dia memang sakit, ya dan dia harus tidak bisa diberi dispensasi dari pekerjaannya, berarti kan dia diakui ya oleh rekan kerjanya bahwa dia sedang sakit dan didukung untuk memulihkan kesehatannya. Sakitnya salah satu anggota masyarakat atau keluarga, maka ada lowongan posisi yang berarti juga. Mekanisme sistem di dalam keluarga atau masyarakat akan terganggu. Untuk itu, anggota keluarga atau masyarakat lain harus menggantikan posisi orang yang sakit itu. Kadang peranan orang sakit tersebut demikian luasnya sehingga peranan yang ditinggalkan tidak mungkin digantikan oleh satu orang saja. Ya, kalau misalnya yang sakit itu direktur gitu kan atau rektor
ya mau nggak mau pasti harus ada yang menggantikan karena itu posisi strategis. Hal ini mengingat pula orang yang menggantikan tersebut sudah punya posisi dan peranannya sendiri. Yang mau digantikan sama apa? Wadir 1, PR1. PR1 kan dia juga sudah ada tugasnya, maka butuh orang lain mungkin ya. Berbicara tentang peranan, maka ada dua hal yang saling berkaitan, yakni hak dan kewajiban. Demikian juga peranan orang sakit akan menyangkut masalah hak dan kewajiban orang sakit tersebut sebagai anggota masyarakat. Nah, apa saja hak orang sakit? Hak orang sakit yang pertama adalah bebas dari segala tanggung jawab sosial yang normal. Hak tergantung dari tingkat keparahan penyakit. Ya, pasti ya kalau kita misalnya kita mau operasi, ya kita dikasih cuti sakit. Atau misalnya kita perempuan, ibu hamil gitu, walaupun itu bukan penyakit ya, tapi pasti akan diberikan kebebasan tanggung jawab. Hak orang sakit yang kedua adalah hak untuk menuntut bantuan atau perawatan kepada orang lain. Jadi ini hak bukan kewajiban ya. Ketika dia mau menuntut bantuan atau dirawat sama orang lain itu haknya si sakit. Orang yang sakit berhak untuk dibantu dan dirawat agar cepat sembuh. Kemudian ada kewajiban orang sakit. Pertama, orang yang sedang sakit mempunyai kewajiban untuk sembuh dari penyakitnya. Jadi sembuh itu kewajiban ternyata ya. Memperoleh kesembuhan bukanlah hak penderita, tetapi kewajiban penderita. Ya, manusia diberikan kesempurnaan oleh Tuhan dan kita wajib menjaganya. Ya, dalam sudah tertulis juga ya, semua kata Nabi juga semua penyakit itu ada obatnya. Ini nelfon. Kewajiban selanjutnya orang sakit adalah mencari pengakuan, nasihat, dan kewajiban selanjutnya orang sakit adalah mencari pengakuan, nasihat, dan kerjasama dengan ahli kesehatan. Mencari pengakuan ini penting agar anggota masyarakat lain dapat menggantikan posisinya dalam melakukan peranan-peranan selama di dalam keadaan sakit. Perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Jadi ketika seseorang sudah sadar bahwa dia sakit, maka tindakan selanjutnya adalah dia akan mencari pelayanan kesehatan ya untuk recovery. Nah, respon terhadap sakit, adanya keanekaragaman budaya, kebiasaan, pola kehidupan di masyarakat membuat persepsi individu terhadap suatu hal dapat berbeda. Ya tetap ya, kalau yang namanya persepsi itu kan setelah kan kita sudah bahas kemarin ya, bagaimana terbentuknya persepsi itu ya melalui indera kita. Semua stimulus-stimulus itu kita proses dalam otak, kemudian itu yang melahirkan persepsi. Tuh. Sama halnya persepsi individu terhadap suatu sakit. Orang bisa mempersepsikan berbeda terhadap sakit yang dirasakan. Menurut Noto Atmojo 2010, masyarakat yang diserang sakit dan merasakan sakit akan timbul berbagai macam perilaku dan usaha supaya dapat sembuh. Ya, jadi ketika dia sakit, ada beberapa usaha yang dilakukan. Pertama, tidak bertindak apa-apa. Yang kedua, mengobati diri sendiri. Ketiga, mencari tempat pengobatan tradisional atau alternatif. Yang keempat, mencari tempat pengobatan modern. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Ketika seseorang itu merasakan sakit, maka selanjutnya ada 4 kemungkinan yang dilakukan. Apakah dia tidak melakukan apa-apa, apakah dia swamedikasi, mencari pengobatan tradisional atau pengobatan modern. Tidak bertindak apa-apa. Nah, biasanya karena penyakit yang dialami individu ini belum mengganggu kegiatan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi kita juga selama merasa penyakit kita itu tidak mengganggu produktivitas kita, ya biasanya diabaikan ya. Banyak seperti itu. Kemudian ada juga karena lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dan persepsi masyarakat terhadap petugas kesehatan masih dipandang negatif. Ya, ini kejadiannya mungkin di pedalaman ya. Ya kalau sekarang kalau kita di
kota atau desa pun sekarang udah deket, yang namanya puskesmas pasti sudah ada, tiap kecamatan pasti ada. Tapi kalau misalnya yang daerah Indonesia yang masih jauh, contoh saja ya, yang orang Baduy itu kan mereka kan sangat tertutup ya. Jadi mereka juga belum welcome terhadap orang luar, petugas kesehatan misalnya. Jadi mungkin ketika mereka sakit ya nggak tahu juga di sana apakah ada tabib atau apa ya, atau tidak melakukan apa-apa gitu. Karena memang fasilitas kesehatannya jauh dari pemukiman asli mereka, dan mereka juga tidak welcome dengan petugas kesehatan. Yang kedua, tindakan mengobati diri sendiri. Tindakan mengobati diri sendiri didasarkan pada pengalaman masyarakat bahwa usaha mengobati sendiri pada penyakitnya dapat mendatangkan kesembuhan. Ya biasanya ya minum jamu, kalau masuk angin terus kerokan gitu kan, atau berobat swamedikasi ya. Ya udah tahu lah, misalnya kalau panas beli paracetamol, kalau sakit gigi beli asam mefenamat gitu, berarti dia sudah tahu. Atau mungkin juga mencari pengobatan tradisional. Jadi ini kembali lagi, kalau pengobatan tradisional itu bisa jadi karena masyarakat ada di desa ya yang masih percaya dengan pengobatan tradisional ya, apakah itu herbal atau apa. Nah, atau memang dianggap penyakitnya itu bukan karena gangguan fisik, tetapi karena faktor sosial budaya. Jadi maksudnya mungkin ini ya, sakit kesurupan misalnya di Guna-Guna, ya itu nggak mungkin juga ke rumah sakit di Guna-Guna, karena menurut mereka penyakit saudara atau keluarga mereka itu adalah bukan penyakit fisik ya, tapi lebih penyakit apa sih ya, seperti itu ya, ilmu gaib itu tuh. Atau juga memang mereka masyarakat kota tapi lebih percaya dengan pengobatan modern, lebih percaya ke pengobatan tradisional. Ada banyak seperti itu tuh. Nah, yang keempat, mencari pengobatan modern. Masyarakat mencari ke pengobatan modern yang didirikan oleh pemerintah ya, seperti puskes, balai pengobatan, rumah sakit. Konsep pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, ada dua kategori pelayanan kesehatan berdasarkan sasaran dan orientasinya. Pertama, ada yang berorientasi publik, ada yang berorientasi perorangan. Kalau berorientasi pada publik, pelayanan kesehatan masyarakat lebih diarahkan ke publik, bukan ke individu. Contohnya, contoh kesehatan publik ini adalah pencegahan, preventif, dan peningkatan atau promotif. Contohnya apa? Imunisasi, sosialisasi 3M, kemudian ini ya biasanya ada fogging gitu bagi yang sudah ada yang kena demam berdarah misalnya di satu daerah, di satu RW, maka di RW itu akan fogging. Itu salah satu tindakan preventif. Kemudian ada kategori berorientasi pada individu. Pelayanan kesehatan pribadi lebih diarahkan langsung ke individu yang pada umumnya punya masalah kesehatan. Ya, contohnya untuk penyembuhan, pengobatan, dan pemulihan secara personal. Nah, model penggunaan pelayanan kesehatan, jadi ketika bagaimana seseorang itu menggunakan pelayanan kesehatan itu, ternyata banyak model yang mempengaruhinya. Ada model demografi, struktur sosial psikologis, sumber keluarga, sumber daya masyarakat, model-model organisasi, sistem kesehatan, dan kepercayaan terhadap kesehatan. Nah, ini contohnya kalau model demografi, ketika seseorang menggunakan pelayanan kesehatan itu bisa jadi tergantung terhadap kependudukannya ya. Jadi demografi itu seperti jenis kelamin, usia, kemudian apalagi tuh suku, budaya gitu. Nah, kalau struktur sosial berarti lebih ke status sosialnya kan, tapi ini nggak terlalu ngaruh ya status sosial. Kemudian ada sosial psikologisnya. Nah, ini kalian nanti bisa baca di
buku bahan ajar kita. Bahan ajar, ilmu perilaku, dan etika farmasi komprehensif. Variabel kunci yang terlibat di dalam tindakan melawan atau mengobati penyakit. Pertama, kenapa seseorang itu mau terlibat dalam tindakan melawan atau mengobati penyakit? Pertama, karena kerentanan yang dirasakan terhadap suatu penyakit. Ya, ketika kita sudah merasa, wah saya juga rentan nih kena penyakit ini, pasti kita akan berusaha untuk melawan atau mengobatinya. Contohnya apa ya? Kalau misalnya orang tua kita kena diabetes, nah pasti kita juga merasa, walaupun diabetes itu bukan penyakit genetik, tapi ada sih yang genetik, tapi kan biasanya bukan genetik ya, degeneratif ya. Nah, kita merasa juga sebagai anak dengan pola makan dan pola hidup yang sama dengan orang tua kita, pasti kita merasa ada rentan juga nih saya nanti akan kena diabetes. Maka kita akan merasa perlu lebih melawan dan mengobati. Itu melawanlah dulu ya agar tidak terkena penyakit diabetes juga. Kedua, keseriusan yang dirasakan, manfaat yang diterima. Kita merasa wah iya ternyata dengan diet itu bisa membuat kita lebih produktif, maka kita pasti akan berusaha untuk melawan pola hidup yang tidak baik gitu. Nah, rintangan yang dialami dalam tindakannya melawan penyakitnya dan hal-hal yang memotivasi tindakan tersebut. Ya, pastinya banyak dalam kita usaha untuk menjalani hidup sehat, pasti ada rintangan-rintangannya ya. Nah, kemudian ada rintangan, ada juga motivasi. Kenapa harus hidup sehat? Nah, itu yang akan menghasilkan tindakan untuk melawan dan mengobati penyakit. Kemudian isyarat atau tanda-tanda. Nah, ini biasanya berupa promosi-promosi kesehatan. Kayak kenapa kita harus pakai masker, kenapa kita harus cuci tangan gitu. Nah, itu yang mendorong seseorang nanti akan ikutan untuk mencegah penyakit. Ya, daripada kena corona, ya kenapa kita apa sih susahnya pakai masker gitu. Contoh kampanye-kampanye seperti itu ya yang akan membuat seseorang mau melawan atau mengobati penyakit. Next, masuk ke subbab motivasi dan perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia. Nah, apa itu motivasi? Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu to move, kekuatan yang menggerakkan kita untuk berperilaku tertentu. Jadi ada kekuatan kenapa kita melakukan tindakan tersebut. Sekelompok fenomena yang mempengaruhi sifat kekuatan dan ketetapan tingkah laku manusia. Interaksi antara pelaku dengan lingkungannya sehingga akan meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan perilaku. Ya, ada sesuatu yang mendorong ya, berarti dorongan. Tuh. Nah, untuk teori motivasi, ada content theory yang menjelaskan tentang cara untuk menganalisis kebutuhan. Kemudian ada teori proses teori, memahami proses berpikir. Jadi, kenapa sih mata kuliah ilmu perilaku ini banyak membahas teori-teori kayak gini? Ya karena dia beda ya antara sains dengan ilmu sosial. Ini kan termasuk ilmu sosial. Ya kalau sains itu kan berdasarkan eksperimen, ya eksperimen. Jadi kalau kenapa banyak teori-teori ini karena kita ini termasuk suatu ilmu sosial ya, belajar sosiologinya atau psikologinya dan tentunya banyak belajarnya itu berdasarkan teori-teori para ahli sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mungkin saya juga agak susah ya kalau belajar karena basic dari awal dari SMA Science ya. Jadi untuk belajar seperti ini saya juga mengajarkannya agak susah, jujur. Oke, jadi tapi kita ikuti aja alurnya. Nah, jadi kalau kalian nanti dapat sekarang kan ada kampus Merdeka kan. Kalau kalian belajar ngambil mata kuliah yang sosial pasti nanti teori menurut teori ini, teori itu gitu udah hal yang biasa ya. Kemudian teori motivasi. Ya, teori motivasi ini ada dua, teori kepuasan dan teori motivasi proses. Nah, ini yang terkenal ya, Maslow Hierarchy Needs, ya teori kebutuhan Maslow. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa
kebutuhan seseorang itu meningkat terus. Ya, pertama dia ada kebutuhan psikologis. Ya, ketika kebutuhan psikologisnya sudah terpenuhi, maka kebutuhan dia akan meningkat. Ya, jadi kebutuhan kita itu tidak akan ada habisnya kalau menurut Maslow. Maka kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya itulah yang memotivasi dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih dari apa yang dilakukan sebelumnya. Ya, dari kebutuhan psikologis seperti sandang, pangan, papan gitu ya. Kemudian kebutuhan safety, keamanan, rasa aman. Setelah terpenuhi rasa aman, tumbuh lagi nih kebutuhannya, sosial, belongingness, kepemilikannya ya. Kemudian kebutuhannya esteem, kemudian self aktualisasi. Jadi bertambah terus. Ya, tidak akan ada habisnya kebutuhan tersebut, kebutuhan manusia tersebut. Nah, kemudian ada teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. View that job satisfaction result from the presence of intrinsic motivator and the job dissatisfaction stem from not having intrinsic factor. From a lot ya ini ya. Nah, jadi kepuasan pekerjaan ya. Kepuasan pekerjaan present intrinsic motivasi akan ada apa ya istilahnya present of intrinsic motivator, ada motivasi dari dalam gitu. Jadi tradisional jadi pandangan tradisional, pandangan Herzberg terhadap kepuasan dan tidak kepuasan gitu. Jadi kalau pandangan tradisional itu antara high job dissatisfaction dengan high job satisfaction tuh. Nah, kalau yang dari Herzberg ini ada 2 faktor ya. Ada low job satisfaction dan low job dissatisfaction. Nah, ini yang dari low job itu kan pekerjaan yang rendah ya, kepuasan pekerjaan yang rendah, jadi pekerjaannya lebih tinggi, kepuasan pekerjaannya lebih tinggi. Itu yang motivasi. Kemudian ada teori kebutuhan dari McLean. Oke, kalau kalian pusing yang bahasa Inggrisnya nanti lihat aja di buku ajar bahasa Indonesianya ya. Karena saya juga mau bikin panjang-panjang ya, nanti jadinya videonya lama. Nah, 3 kebutuhan sosial dari McLean ya, kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan untuk afiliasi. Kebutuhan untuk berkuasa, need for power, mempengaruhi dan mengatur orang lain, senang memberi nasihat. Jadi tipikal seseorang ya, kalau dia memang butuh sesuatu, merasa berkuasa, berarti dia akan ada motivasi dari dirinya sendiri ya. Apa tanda-tandanya kita itu punya kebutuhan untuk berkuasa? Pertama, kita suka mempengaruhi dan mengatur orang lain. Kalau dia senang memberi nasihat, senang memperhatikan reputasi dan posisi, mengumpulkan objek prestis ya, benda-benda yang prestis, senang mengkoleksi benda-benda yang prestis, aktif berorganisasi, mencari dan mempergunakan informasi untuk mempengaruhi orang lain. Ini ciri-ciri orang yang punya kebutuhan berkuasa. Nah, kebutuhan untuk memiliki afiliasi. Afiliasi itu apa ya? Pertemanan lah, apa istilahnya tuh ya, ada afiliasinya, hubungannya ya. Menciptakan persahabatan, menyenangi suasana yang kooperatif, tidak senang sendirian, perhatian terhadap orang lebih dari terhadap pekerjaannya. Jadi dia lebih senang perhatian kepada orang lain dibanding pekerjaannya. Menekankan hal-hal yang bisa diterima orang lain. Jadi sangat memikirkan hubungan dengan orang lain ya. Berarti karena dia kebutuhannya adalah afiliasi, hubungan dengan orang lain. Dan ada kebutuhan untuk achievement, pencapaian.
Karena dia ada orang yang senang mengungguli orang lain, dia inovatif, menetapkan sasaran yang moderat, bertanggung jawab, mencari umpan balik, memilih berteman dengan para ahli, berarti dia punya kebutuhan untuk pencapaian. Nah, sedangkan untuk berperilaku sehat, ya, motivasi untuk berperilaku sehat itu ada skill deficit, ada performance deficit. Nah, skill deficit itu berupa pelatihan. Nah, sedangkan performance deficit itu berupa reinforcement untuk meningkatkan perilaku, sanksi untuk menurunkan perilakunya. Nah, kenapa perilaku sehat itu sulit? Karena biasanya dampaknya tidak cepat. Nah, kemudian mungkin tidak berdampak terhadap penyakit, tapi hanya mencegah. Memotivasi orang sehat lebih sulit daripada memotivasi orang sakit. Lingkungan sangat berpengaruh. Jadi misalnya dampak tidak cepat itu apa ya contohnya ya? Ya kenapa sih kita harus menghindari makanan yang junk food gitu ya, yang tidak sehat, yang goreng-gorengan. Ya karena ya udah tahu kan sebenarnya ya penyakit-penyakit dengan naratif itu, tapi karena kita nggak langsung berdampak ke kesehatan kita, kan masih muda atau apa, ya jadinya kan malas gitu ya berperilaku sehat gitu. Ya udahlah nggak kelihatan ini sampai sekarang masih sehat-sehat aja gitu. Makanya karena kita masih merasa sehat-sehat aja disebut dengan memotivasi orang sehat itu lebih sulit. Nah, kalau memotivasi orang sakit kan jelas ya, ketika dia sudah kolesterolnya sudah tinggi, ya sudah pusing, tengkuknya udah sakit, itu kan lebih gampang ya memotivasi agar dia merubah pola hidupnya. Tapi kalau orang sehat, masih sehat-sehat saja, itu pasti susah gitu untuk menyuruh mengganti perilaku ya, kayak kita sendiri ya, saya sendiri juga ketika masih sehat-sehat aja ya bablas makannya atau apanya. Ya seperti itu memang kenyataan kita seperti itu, dan juga lingkungan. Nah, ketika lingkungan kita kalau lingkungan saya juga masih termasuk yang tidak terlalu memperhatikan kalori ya. Kalau kita lihat-lihat orang sekarang kan tren hidup sehatnya itu mereka pasti menghitung kalori, berapa asupan kalori mereka, berapa asupan protein mereka, ya, untuk menilai sudah cukup gizi atau belum. Kalau kita kan masih di level ketika belum kenyang ya belum berhenti gitu kan. Jadi itu lingkungan sangat berpengaruh. Ketika lingkungannya sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, apalagi terhadap kesehatan, ya, makanya pasti perilaku sehat itu akan lebih mudah terbentuk. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Ada 3 model, pertama model tradisional. Nah, model tradisional itu masih berupa diiming-imingi insentif ya, ketika seseorang mau hidup sehat, maka dia akan mendapatkan insentif. Kemudian ada model hubungan manusia. Ya, jadi ketika dia lebih termotivasi kalau ketika dia berperilaku sehat itu, maka kebutuhan sosial dia akan lebih terakui gitu, kedudukan dia di masyarakatnya. Tuh, maka dia mau meningkatkan motivasi untuk hidup sehat. Contohnya aja ini ya, gampangnya itu kayak sekarang kan udah jadi tren workout tiap hari itu difoto terus di-share atau live workout gitu kan, lebih ke hubungan manusia ya. Jadi ketika dia, wah bangga nih, gue bisa workout segini tiap hari gitu. Nah, itu ternyata bisa jadi motivasi juga kita orang mau berperilaku hidup sehat. Atau model sumber daya manusia. Jadi tidak semua orang itu menganggap bahwa kesuksesan hidup itu dinilai dari berapa jumlah uang yang berhasil dikumpulkan ya, berapa investasi saya meningkat tiap tahun. Tapi ada juga yang menganggap bahwa keberhasilan itu ditentukan juga dari quality hidupnya ya, kualitas hidupnya. Ya, makanya itu yang memotivasi dia untuk sehat. Karena ketika sehat berarti dia merasa bahwa hidupnya itu lebih berkualitas dan dia menganggap dirinya sukses. Next, bab berikutnya perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia. Nah, jadi menurut WHO bahwa setiap tahunnya sekitar 2,2 juta orang di negara-negara berkembang ya
terutama anak-anak itu meninggal dunia akibat berbagai penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air minum yang aman, sanitasi, dan higienis, yang aman sanitasinya dan higienisnya yang buruk. Jadi ini paling banyak itu penyebab kematian untuk anak-anak di daerah berkembang itu penyakitnya diare. Ya karena memang penyakit diare ini khusus untuk anak-anak ya itu sangat berbahaya. Ya karena akan menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, jadi ada bukti bahwa jika pelayanan sanitasi yang memadai, persediaan air yang aman, ya tidak terkontaminasi ya air minumnya, sistem pembuangan sampah serta pendidikan higien dapat menekan angka kematian akibat diare sampai 65%. Ya, serta penyakit-penyakit lainnya sebanyak 26%. Nah, Indonesia sebagai negara berkembang berarti kasusnya juga sama ya, masalah higienitasnya. Ya, istilahnya diare itu kan penyakit yang ya disebabkan karena kebersihan yang buruk ya, apakah itu minuman atau makanan, dan rata-rata pasti orang Indonesia yang anak-anaknya pasti pernah kena diare. Nah, ada istilahnya paradigma sehat. Nah, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Nah, bersifat holistik itu berarti keseluruhan ya, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Berdasarkan paradigma sehat, ditetapkan visi Indonesia Sehat 2010, di mana ada 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu lingkungan yang sehat, perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Ini udah lewat ya, Indonesia Sehat 2010, sekarang sudah 2021. Apakah sudah tercapai? Untuk perilaku sehat, bentuk konkretnya yaitu perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan. Mengingat dampak dari pelaku terhadap derajat kesehatan cukup besar ya, sampai 30-35% ya pengaruhnya perilaku kesehatan ini, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, diharapkan ini berarti masih lama ya, yang lama ini referensinya. PHBS 2010 adalah keadaan di mana individu dalam rumah tangga masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pertama mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain, menanggulangi penyakit, meningkatkan derajat kesehatan, memanfaatkan pelayanan kesehatan, dan mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Apa saja indikator perilaku hidup sehat? Ada 10. Pertama, mencari pertolongan persalinan ketenaga kesehatan. Nah, jadi jangan aneh ya kalau di sini memang kalau bersalin pasti ke tenaga kesehatan, tapi di daerah-daerah Indonesia saking luasnya ya, masih di pedesaan mungkin belum ada bidan, itu hal yang biasa ya. Jadi makanya ini masuk ke indikator perilaku hidup sehat sesuai Kemenkes. Ini 2010 ya datanya ya. 11 tahun yang lalu. Targetnya 11 tahun yang lalu tercapai gitu. Memberikan air susu ibu ASI eksklusif. Nah, masih banyak sekarang ibu-ibu yang tidak paham ya tentang ASI eksklusif. Malahan ada pertentangan antara ASI eksklusif atau susu formula. Oke. Kemudian tidak merokok, ini yang paling susah nih. Melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah secara cukup. Nah, kemudian yang keenam, kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan atau sekarang BPJS ya, rumah tangga yang tersedia jamban. Nah, ternyata masih banyak nih di daerah-daerah yang belum ada jambannya, masing-masing rumahnya belum ada jamban. Rumah tangga tersedia air bersih, ada yang masih ngambil air dari sungai, ada. Rumah tangga dengan kesesuaian luas lantai dengan jumlah anggota keluarga nih ya, kalau misalnya
anggota keluarganya banyak tapi rumahnya tidak bisa dibilang tidak cukup ya dengan orang segitu, sangat banyak. Tidak hanya di desa, malahan di kota ya, banyak rumah tangga dengan lantai rumah bukan tanah. Jadi diusahakan jangan udah di semen lah, di aci ya, di plester rumahnya. Nah, jadi yang 1 sampai 5 ini disebut dengan perilaku, yang 6 sampai 10, poin 6, 10 disebut dengan pendukung perilaku. Ya karena ini bukan perilaku ya, tapi lebih ke bagaimana mendukung agar perilaku sehatnya terbentuk. Bab selanjutnya penelitian perilaku kesehatan. Nah, apa itu penelitian? Penelitian adalah upaya untuk memperoleh atau menemukan fakta atau kebenaran empiris. Hasil penemuan fakta tersebut ada 2 manfaat yang penting, yakni manfaat praktis atau aplikatif dan manfaat teoritis atau akademis. Manfaat praktis dari hasil penelitian, ya utamanya penelitian kesehatan adalah sebagai masukan bagi pengembangan atau peningkatan upaya-upaya kesehatan, mengevaluasi pencapaian program-program kesehatan dan merupakan umpan balik bagi program yang bersangkutan. Sedangkan manfaat teoritis atau akademis, sebuah hasil penelitian adalah sebagai bukti dari kontribusi pengembangan ilmu. Nih, jadi manfaat penelitian perilaku kesehatan itu ada manfaat praktis, ada teoritis. Jadi kalau manfaat praktis dia akan mengevaluasi program-program promosi kesehatan. Ya, apakah sudah promosi kesehatan itu sudah berhasil atau belum ya. Jadi untuk perbaikan atau peningkatan program selanjutnya. Kalau manfaat teoritis, hasil penelitiannya itu berkontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu perilaku dan promosi kesehatan pada khususnya dan program-program kesehatan pada umumnya. Ruang lingkup penelitian kesehatan ada 2 ya, segmen orang sehat, segmen orang sakit, masyarakat yang sakit. Kalau segmen orang sehat berarti bagaimana mempertahankan agar tetap sehat. Kalau penelitiannya kepada masyarakat yang sakit berarti bagaimana mereka supaya sembuh dari sakit dan mereka bisa pulih kesehatannya. Perilaku segmen masyarakat yang sakit ini disebut perilaku pencarian pelayanan kesehatan ya, karena berujung ke bagaimana pemulihan kesehatan ya. Makanya disebut dengan perilaku pencarian pelayanan kesehatan, upaya untuk sembuh. Dibagi dua istilah provider dan klien ya. Provider itu berarti penyedia pelayanan kesehatan berupa institusi atau petugas kesehatan, kemudian masyarakat yang sehat atau sakit. Jadi tidak hanya masyarakat yang sakit yang disebut dengan klien. Kalau masyarakat yang sehat yang ingin mempertahankan kesehatannya kan mereka juga ada ya upaya-upaya seperti imunisasi dan yang lain gitu. Berarti mereka disebutnya klien ya. Klien, konsumer termasuk pasien itu adalah pengguna jasa kesehatan. Nah, penelitian perilaku kesehatan dalam penyediaan data atau informasi yang bermanfaat bagi upaya pelayanan kesehatan hendaknya mencakup 3 kelompok, yaitu pertama, jadi kelompok-kelompok yang diteliti ya. Pertama perilaku petugas kesehatan ya sebagai pemberi pelayanan atau providernya. Nah, yang diteliti manajerialnya, kemudian pelaksana teknis atau fungsionalnya. Yang kedua perilaku pemberi pelayanan kesehatan. Perilaku calon pemberi pelayanan kesehatan, contohnya mahasiswa atau siswa yang di pendidikan tenaga kesehatan. Yang diteliti berupa motivasinya apa, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, sehingga nanti bisa menghasilkan petugas-petugas kesehatan yang handal. Yang ketiga yang diteliti itu adalah perilaku masyarakat. Ya, apakah kelompok sehat, kelompok sakit, atau kelompok yang berisiko. Yang disebut dengan kelompok berisiko itu misalnya wanita hamil, menyusui, bayi, dan balita, serta lansia. Kemudian bagaimana, apa saja yang diukur pada penelitian perilaku kesehatan itu bisa diukur adalah pengetahuannya. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat atau objek respondennya ya terkait dengan kesehatan. Kemudian bagaimana sikapnya, penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor yang terkait dengan faktor risiko kesehatan. Kemudian praktek, ya tindakannya. Yang diukur adalah praktek atau tindakannya. Adalah hal apa yang dilakukan oleh responden terkait dengan kesehatan. Apakah itu pencegahan penyakit, cara peningkatan kesehatan, cara memperoleh pengobatan yang tepat, atau sebagainya. Nah, untuk
Pengukurannya juga ada cara pengukuran ya. Untuk pengukuran pengetahuan bisa dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif seperti wawancara, kalau kuantitatif seperti angket. Kalau sikap, untuk pengukur sikap bisa secara verbal dan nonverbal. Kalau verbal biasanya berupa diberi kasus atau apa, maka kita minta tanggapannya seperti apa ya. Diberi contoh kasus, studi kasus, kita minta tanggapan responden seperti apa. Kalau nonverbal berarti dari bahasa tubuhnya. Kita berikan suatu studi kasus, kita lihat, misalnya kita lihat berikan tentang video orang yang sakit kusta misalnya ya. Maka kita amati bahasa tubuhnya, apakah dia mengernyitkan dahi ketika melihat video tersebut atau yang lainnya. Kalau untuk perilaku, maka metode pengukurannya itu bisa secara langsung, diamati secara langsung atau tidak langsung. Bab terakhir, aspek hukum rekam medis dan informed consent. Kita masuk ke ini. Pertama, apakah perbedaan antara risiko medik dengan malpraktek? Nah, ini sering di masyarakat awam itu sering salah ya. Ketika suatu tindakan dokter itu mengalami risiko medik, disebut dengan malpraktek. Nah, ini kalian juga harus tahu nih, apa beda risiko medik dengan malpraktek. Kalau risiko medik berarti memang suatu hal yang di luar kendali dokter ya, yang memang itu menjadi risiko medik. Biasanya itu udah dijelaskan dulu, misalnya ada tindakan operasi. Tindakan operasi itu bisa berisiko kematian ya, atau berarti kan ada persentase sembuh, ada persentase meninggal gitu ya, atau ada risiko cacat. Contohnya aja operasi pengangkatan sel kanker di otak. Nah, itu kan pasti ada resiko mediknya ya. Pasiennya bisa meninggal ya. Kemudian atau misalnya ada cacat berupa mungkin dia jadi ada sebagian tubuh yang tidak bisa bergerak. Nah, itu kan sebelum melakukan tindakan-tindakan itu pastinya ada ini dulu ya, pernyataan persetujuan tindakan medis, dan dijelasin dulu sama dokter berapa peluang keberhasilannya, apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan tindakan ini udah dijelasin. Kemudian kalau dilakukan tindakan ini maka ada risikonya juga, risikonya ini. Nah, ternyata yang kemudian di bawahnya bahwa keluarga pasien ya mengerti paham dengan segala informasi yang disampaikan, dan dia tidak akan menuntut apa-apa. Nah, itu sebagai perlindungan terhadap tenaga kesehatan ketika melakukan suatu tindakan medis ya, terutama dokter. Tuh, jadi ada sama-sama kesepahaman antara keluarga pasien dan tenaga medis gitu untuk tindakan medis. Nah, misalnya resiko itu terjadi, ya berarti kan itu resiko medis ya, bukan malpraktek. Kalau malpraktek itu dia melakukan sesuatu, dokter melakukan sesuatu itu di luar wewenangnya dia. Itu baru malpraktek. Misalnya dia bukan dokter ahli saraf. Ya, dia hanya dokter umum. Nah, wewenang antara dokter umum dan dokter saraf itu kan beda. Nah, ternyata dia bisa buka praktek misalnya ya tentang saraf ya, yang ada area dokter saraf gitu, spesialis saraf. Ternyata dia buka praktek sampai ke situ. Baru itu malpraktek gitu, tidak sesuai dengan SOP-nya dia. Nah, itu baru malpraktek. Jadi harus bisa dibedakan mana yang resiko medis, mana yang malpraktek. Jadi informed consent itu menurut Permenkes tahun 2008 ini ya, bahwa persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut tidak membebaskan dokter dan tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Jadi intinya bukan untuk ini ya, agar dokter bisa seenaknya, bukan ya, tapi kan itu untuk menjaga juga bahwa ada hal-hal yang di luar
kendali dokter, tapi bukan berarti membebaskan dokter itu dari tindakan kelalaian, tidak. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP pasal 351. Informasi atau keterangan yang wajib diberikan sebelum atau tindakan kedokteran dilaksanakan adalah pertama, diagnosa yang telah ditegakkan. Jadi diagnosanya harus pas dulu ya. Ini penyakitnya apa nih? Tuh. Kemudian sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini penting kalau untuk operasi ya, bagian mana yang mau dioperasi, kemudian seberapa. Jadi semuanya sudah ada ininya ya, detailnya. Kemudian manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. Ya, manfaatnya apa? Kemudian urgensinya apa? Dan resiko-resiko dan komplikasi apa yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut. Jadi pasti ada risikonya ya. Nah, kemudian apakah ada cara pengobatan yang lain selain yang disarankan oleh dokter tersebut. Jadi sebelum menandatangani informed consent itu kita sudah diberikan ini semua ya, informasi-informasi seperti itu. Kemudian ada rekam medik. Yang disebut dengan rekam medis ini merupakan formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinis dan administrasi guna memudahkan pengelolaan dalam melayani pasien, sehingga semua hasil pelayanan kepada pasien dapat dinilai dan dilihat pada formulir-formulir dalam dokumen rekam medis DRM. Jadi yang rekam medis ini mencatat semua ya perlakuan yang diberikan kepada pasien. Tujuannya itu tadi ya, memudahkan informasi dalam manajemen. Jadi yang memiliki rekam medis ini siapa? Apakah dokter, instansi kesehatan atau pasien? Yang punya rekam medik ini yang berhak adalah instansi kesehatan. Jadi ini bersifat rahasia, dokumen rahasia, yang mana hanya dipergunakan untuk itu tadi ya, status pasiennya apa, tindakan-tindakan yang dilakukan di situ. Untuk dari segi manajerialnya juga untuk mendata itu, untuk pembayaran nantinya juga berdasarkan rekam medis tersebut. Oke, ya apa yang saya sampaikan ini memang sekilas saja ya. Saya ingatkan kembali bahwa kalian baca lagi buku bahan ajar ilmu perilaku dan etika farmasi. Di situ lebih lengkap pastinya ya, karena sumbernya saya ambilnya dari sini. Dan memang yang namanya mahasiswa ya, saya ingatkan lagi bahwa kalian juga harus belajar sendiri dari situ. Jadi saya harap memang saya menjelaskannya tidak detail ya, memang tidak detail. Kalau detail bisa 6 jam videonya ya, karena 1 jam aja video saya 90 menit sudah banyak yang mengeluh. Oke, itu manusiawi ya, karena saya juga kalau lihat video, aduh 90 menit pasti udah down duluan ya, padahal kan bisa sambil rebahan ya dengarnya, sambil rebahan, sambil ya tidur-tiduran, padahal bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi tolong baca di sini. Dan untuk ujian, nah kita kan memang harus ada nilai UTS juga nih ya, dan nilai UTS ada UAS, maka saya mengajukan ya istilahnya itu ya, menawarkan untuk hari Sabtu tanggal 28 Agustus itu kita UTS. UTS-nya materi 1 dan 2. Jadi kan ada video 1 dan video 2 tuh. Kan yang minggu pertama, minggu kedua. Nah, itu untuk UTS. Untuk jamnya nanti bisa kita diskusikan mau jam berapa hari Sabtu ini. Kemudian untuk ujian UAS-nya berarti di minggu ujian matrikulasi. Ujian matrikulasi itu jadwalnya tanggal 30 sampai 4 September. Ya, jadi materi yang diujiankan itu materi 3 dan 4. Nah, nanti saya akan nanya ke si pen, kalian maunya tanggal berapa? Nah, untuk sifat ujiannya berupa open book. Ya, jadi boleh lihat buku. Yang tidak boleh adalah lihat jawaban teman. Ya, lihat buku boleh, jawaban teman nggak boleh. Oke, itu saya ini lagi. Oke, karena untuk menilai kecurangan itu sekarang sudah bisa semuanya, termasuk dari jawaban kalian. Walaupun itu pilihan ganda, tapi tetap
Kalau namanya curang itu pasti terlihat, ada indikator-indikatornya. Oke, makanya ini kan saya sudah ini ya, open book. Walaupun dosen bilang itu open book, bukan berarti kalian tidak belajar. Ya, tetap juga saya kasih tahu nih ya. Jadi kalau open book itu biasanya waktunya kan terbatas, waktu ujian terbatas. Nah, kalian dari sekarang itu baca-baca dulu materinya, tanda-tanda ini. Jadi nanti pas open book ujian, kalian udah tahu letaknya di mana. Jadi misalnya saya nanya tentang eh sumpah, ada nggak kemarin belajar tuh tentang kode etik TTK. Nah, kalau kalian nggak belajar kan kalian harus baca dari awal dulu kan. Gimana nih? Tapi kalau kalian udah baca semuanya, kalian tinggal tanda aja, kasih mark gitu ya, kasih tanda, oh ini tentang ini gitu. Itu kan mau mudah kalian ketika ujian open book. Nah, itu trik-triknya kalau mau open book. Bukan di hari itu kalian baru baca bukunya, ambiar semua. Karena pemahaman itu kan nggak bisa 1 hari ya. Nah, makanya dari sekarang baca-baca lagi nih. Ya Bu, materinya banyak Bu. Ya ada di screening aja, kalau baca itu bisa di screening, dibaca cepat ya. Pokoknya mana nih inti-intinya, tinggal distabiloin. Gitu. Makanya saya harap juga walaupun open book tetap sudah belajar sebelumnya ya, agar nanti kalian lancar gitu. Dan saya harap semuanya dapat nilai A di mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Farmasi ini. Oke, demikian saja hari ini. Kalau ada yang mau pertanyaan nanti boleh via si pen ya. Semoga bisa dipahami. Saya mohon maaf jika tadi ada gangguan-gangguan ya, ini kan nggak ada proses editing ya. Jadi saya langsung habis rekaman langsung upload karena saya juga belum bisa editing seperti itu dan nggak ada waktu kan ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan tadi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.